menyalakan mikrofon, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak diperbolehkan makan saat webinar berlangsung, tidak diperbolehkan tidur saat webinar berlangsung, dan tidak diperbolehkan merokok saat webinar berlangsung. Baik, sebaiknya kita awali webinar siang ini dengan berdoa agar kegiatan kita hari ini lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hidupkan mic. Nah, suara. Dapat ini sertifikat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Enda Sulistiawati, mahasiswi akuntansi Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta, sekaligus Sekretaris BEM Unmaha Kampus Jogja, di sini sebagai MC dalam webinar bersama Bursa Efek Indonesia dan Pintrako Sekuritas. Apa kabar rekan-rekan peserta webinar? Selamat siang, semoga dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Serta dilancarkan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Amin. Amin. Sebelum masuk ke acara, terlebih dahulu saya sapa para pemateri. Ada Ibu Kusuma Kampitasari. Selamat siang, Ibu. Dan ada Bapak Irfan Nuriza. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kemudian ada Bapak Agus Setio Widodo SO selaku bidang kemahasiswaan sekaligus sebagai keynote speaker dalam acara webinar ini. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Siang, Mbak Indah dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unmaha serta rekan-rekan panitia yang lain. Sambutan pertama dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BEM-KM Universitas Mahakarya Asia Kampus Yogyakarta, yaitu Saudari Dewi Nur Cahyani, sebagai Bendahara II BEM Unmaha Yogyakarta. Kepada Saudari Dewi Nur Cahyani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Vero Veriska Aryananda, MSc, MBA, selaku Rektor Universitas Mahakarya Asia, Bapak Agus Setio Widodo, SOS, selaku
Bidang Kemahasiswaan Universitas Makarya Asia Yogyakarta, dan sebagai keynote speaker pada webinar hari ini. Serta yang terhormat, pemateri webinar pada hari ini, Ibu Kusuma Kampitasari, selaku Eksekutif Trainer PT Pintrako Sekuritas Cabang Yogyakarta, Bapak Irfan Nuriza, selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Yogyakarta, serta yang terhormat seluruh peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti webinar dengan tema Millennials Melek Saham. Kenapa tidak? Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Nur Cahyani yang mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Makarya Asia Kampus Yogyakarta, dalam hal ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta. Webinar nasional pada hari ini mengusung tema Millennials Melek Saham. Kenapa tidak? Di mana saham adalah salah satu instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal, yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BI. Nah, belum banyak anak muda yang ngeh dan tahu tentang investasi dan belum menjadikannya sebagai prioritas. Salah satu alasannya adalah karena banyak yang berpendapat bahwa investasi baru akan dilakukan setelah mapan dan berkeluarga. Padahal jauh dari masa ketika Anda menyadari bahwa investasi itu penting, disitulah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi. Investasi untuk anak muda baru dimulai, harusnya dimulai sejak dini, dengan harapan agar kehidupan di masa depan lebih terjamin lagi. Nah, investasi apa sajakah yang bisa dijalankan oleh anak muda, dan tips dan trik dalam melakukan investasi itu apa saja, dan keuntungan dari saham itu sendiri. Nah, akan disampaikan dalam webinar pada kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari. Selanjutnya, sambutan yang kedua sekaligus keynote speaker dalam acara webinar ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Setiawidodo SOS, selaku bagian kemahasiswaan di Universitas Makarya Asia Yogyakarta. Kepada Bapak Agus Setiawidodo SOS, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Indah Sulistiawati selaku MC. Yang saya hormati Bapak Irfan Nuriza dari Bursa Efek Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Kusuma dari Pintrako Sekuritas Yogyakarta. Alhamdulillah, sugeng rawuh di Unmaha lagi ya Pak. Kalau kemarin tempo hari tindak ke sini masih Stibeng. Jadi sekarang sudah dengan Unmaha gitu nggih, Bu Kusuma dan Pak Irfan. Jadi sebelumnya saya sampaikan, alhamdulillah akhirnya dari yang sudah direncanakan dari BEM Universitas Makarya Asia. Jadi sekali lagi juga saya apresiasi luar biasa kepada Mas Andi Marzuki selaku Presma BEM Universitas Makarya Asia beserta jajarannya yang sudah menjalankan sampai terselenggaranya webinar Bursa Efek atau webinar pasar saham di Universitas Makarya Asia. Yang pertama yang patut saya sampaikan adalah saat ini antara Universitas Makarya sudah dilakukan pembaruan MOU atau penandatanganan PKS dengan
Bursa Efek Jogja, dan Pintrako Sekuritas. Begitu aja Pak Irfan ya. Dan kita perpanjang sekaligus juga hal ini sebagai pembaruan dari PKS sebelumnya, di mana masih institusi yang lama. Dan alhamdulillah sekali, di sini pun juga tidak hanya Unmaha yang hadir adalah dari beberapa mahasiswa dari selain Unmaha. Kalaupun ada Unmaha pun juga tidak hanya yang ada di Yogyakarta. Jadi luar biasa. Kemudian sesuai dengan yang sempat pernah saya sampaikan di kesempatan lain dengan Pak Irfan dan Bu Kusuma, nantinya kita insya Allah akan rutin Pak Irfan untuk pelaksanaannya, dan juga nanti kalau memang ada yang belum berkesempatan pada hari ini pun akan tidak menutup kemungkinan bisa untuk mengikuti pada sekolah pasar modal di lain kesempatan. Begitu. Nah tadi menyambung yang disampaikan Mbak Endah, kemudian Mbak Dewi, itu memang kalau untuk yang pasar modal atau saham memang belum sepenuhnya semuanya memang melek saham itu ya. Sehingga kalau bahasanya belum micin ya Pak Irfan dan Bu Kusuma ya, belum micin, milenial cinta investasi. Jadi nanti mungkin dipaparkan lebih jauh luar biasa nanti oleh Pak Irfan dan Ibu Kusuma. Kita berharap nanti kita menjadi benar-benar milenial yang cinta investasi, dan keywordnya adalah bagaimana kita memiliki perusahaan dengan uang recehan. Mungkin seperti itu. Nanti disampaikan panjang lebar. Jadi terima kasih sekali Pak Irfan dengan Bu Kusuma. Jadi bisa sharing di sini, dan mohon nanti juga mungkin ada diskusi juga ya Mbak Endah ya, sehingga diharapkan nanti benar-benar bisa interaktif dan apa yang belum terjelaskan akan bisa disampaikan. Dan juga di penghujung acara nanti saya berharap dengan adanya MOU yang diperbarui ini nanti kepengurusan Galeri Investasi Citibank sudah tidak ada lagi, dan nanti akan berubah, kita reorganisasi sebagai pengurus Galeri Investasi. Kita minta support dari BEM juga nanti ya, Mbak Endah dan tim, dan Mas Andi dan Mas Wisnu dan semuanya, Mbak Dewi dan yang lainnya, itu nanti untuk bisa open recruitment untuk kepengurusan Galeri Investasi setelah acara ini. Artinya mungkin nanti bisa di-share untuk bisa siapa yang bisa memang berminat untuk bisa di Galeri Investasi Universitas Mahakarya Asia. Jadi mungkin itu poinnya di sini. Ayo kita sambil menunggu maghrib. Oh masih lama ya bagi yang menjalani puasa ya. Oke, sebenarnya mohon maaf saya lupa ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga bisa lancar dan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu Mbak Endah tidak panjang lebar karena nanti materi yang luar biasa akan disampaikan Pak Irfan dan Ibu Kusuma. Di sini poinnya satu, ayo ini sebagai momentum untuk reorganisasi Galeri Investasi Universitas Mahakarya Asia, dan nanti bisa lanjut open recruitment, dan nanti setelah event ini pun nanti langsung kita arrange untuk kelanjutannya, karena nanti akan disampaikan Bu Kusuma kalau nggak salah sebenarnya nanti ada program untuk open account ya kalau nggak salah ya, nanti untuk buka rekening, dan ada promo atau ada program khusus apa nanti bisa disampaikan oleh Ibu Kusuma terkait dengan ayo sebisa mungkin yang hadir di sini nanti kita bisa open rekening juga. Jadi untuk open account-nya bisa langsung kita lanjutkan. Jadi mungkin itu dari saya. Harapan saya untuk insight atau wawasan tentang pasar modal ataupun saham nanti benar-benar teman-teman semuanya, mahasiswa dan umum yang lainnya juga bisa benar-benar dipahami. Dan langsung dengan ada passion untuk menjadi investasi khususnya dengan saham, karena bahasanya bukan main saham ya Pak Irfan ya, tapi nabung saham begitu ya. Nanti sampaikan ya. Jadi kita akan berbeda, nanti kita adalah untuk nabung saham itu bisa benar-benar dijalankan, dan semoga bermanfaat webinar untuk hari ini, dan semoga juga bisa nanti dilanjut dengan open rekening dan langsung praktek. Artinya kita benar-benar tidak hanya menerima produk knowledge-nya, tapi kita juga menjalankan. Kenapa kok tadi kita bisa memiliki perusahaan hanya dengan uang recehan, nanti dijelaskan lebih jauh oleh Pak Irfan dan Ibu Kusuma. Begitu dari saya, terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah menjalankan sampai terselenggaranya. Semoga lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Agus Setio Widodo yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, moderator pada siang ini adalah Saudara Wisnu Yulianto selaku Bendahara BEM Unmaha Yogyakarta dengan riwayat pendidikan di SMK 2 Pacitan, pengalaman magang di KPP Pratama Jogja,
Bank Mandiri Syariah KCP Pacitan, dan Kantor Dinas ESDM Pacitan. Dengan riwayat organisasi Forum Pemuda dan Budaya Ganma, BEM Unmaha, Hima Unmaha, Tech Center Unmaha, English Debat Club, Hope Prize, dan masih banyak lagi riwayat organisasi dan prestasinya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kusuma Kampitasari selaku Eksekutif Trainer PT Pintraco Sekuritas Cabang Yogyakarta dan akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Wisnu Yulianto. Kepada Saudara Wisnu Yulianto, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Endah atas Mohon maaf, waktu yang Mbak Endah. diberikan kepada saya. Mohon maaf, Selamat siang. Mas Wisnu, Mbak Ya, Endah, Ibu. mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, biasanya Pak Irfan dulu dari Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan materinya. Nanti baru kemudian disambung, disusul oleh saya. Karena kalau tidak, nanti materinya tidak akan bisa match. Seperti Oke, itu ya. ya siap Ibu. Sekali lagi Baik, mohon terima maaf. kasih ya Bu Kusuma. Baik, sama-sama Ibu. Di-switch saja. Ya, berarti nanti di switch ya, di sini Pak Irfan duluan baru Bu Kusuma ya. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu untuk peserta semuanya. Selamat siang dan selamat bergabung di Zoom meeting virtual seminar dengan tema Millennials Melek Saham, kenapa tidak? Pada hari ini kita ditemani dua speaker yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Irfan. Ya, Pak Irfan ini adalah kepala bagian dari kantor Bursa Efek di Yogyakarta dan juga Bu Kusuma. Ibu Kusuma sendiri atau Ibu Kusuma Kampitasari adalah eksekutif trainer di PT Sekuritas Cabang Yogyakarta. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu ragu lagi, dua-duanya sudah mahir sekali dalam urusan saham dan permodalan di sekuritas. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan ya di kolom chat. Nanti akan diulas atau dijawab di akhir speaker. Baik, langsung saja. Berarti beserta tadi Pak ya, dari Pak Agus menyampaikan bahwa keynote hari ini bagaimana memiliki perusahaan hanya dengan menggunakan uang receh. Nah, ini cocok banget nih. Para millennials pasti sangat suka banget nabung uang receh. Tapi kalau uang receh lama-kelamaan numpuk tempat, mau ditaruh di mana? Sahamin aja kali ya gitu. Oke, langsung saja kalau begitu. Untuk materi yang pertama akan membahas mengenai Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Irfan. Waktu dan tempat dipersilahkan 30 menit ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Pak Agus, matur nuwun Pak. Kami diberi kesempatan untuk sharing kembali. Teman-teman BEM dari Unmaha, ada Mas Andi dan teman-teman sekalian, matur nuwun sangat. Bu Kusuma, harusnya Ibu Kusuma nggak apa-apa Bu, duluan Bu. Bu Kusuma dari Pintraco Sekuritas Cabang Yogyakarta, matur nuwun sangat. Kami diberi kesempatan untuk sharing duluan. Mohon izin ya Bu ya. Dan saya mohon untuk share slide. Oh, saya belum dijadikan co-host, jadi saya belum bisa share slide. Barangkali berkenan saya dijadikan co-host saja biar bisa saya share slide. Oke, baik. Terima kasih, matur nuwun sangat. Saya sudah bisa share slide. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, luar biasa sekali pasar modal Indonesia sebenarnya saat ini. Kami kemarin info untuk menyampaikan trik dan tips mengenai dilema milenial memilih saham atau investasi yang tepat. Dilema sebenarnya bagi milenial adalah optimis, adalah kita berpikir positif. Di bulan puasa ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa. Saya teringat akan titah dari Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah ini jarang sekali sakit? Ternyata karena beliau ini mempunyai tips untuk hidup sehat. Yang pertama, bangun sebelum subuh. Yang kedua, tidak makan berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Ini juga sangat tepat saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah tidak pernah marah. Yang berikutnya adalah tidak memiliki rasa dengki. Dan yang keenam adalah gemar berjalan kaki. Ini
ada unsur olahraga di situ sehingga beliau sehat selalu. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Dan yang terakhir adalah mudah memaafkan. Sementara Warren Buffett, bapak investor saham dunia yang saat ini berumur 90 tahun, orang terkaya nomor 3 di dunia, itu juga memiliki tips hidup sehat yang ada di antaranya di dalam yang dilakukan Nabi besar kita. Yang pertama adalah bangun pagi, yang kedua adalah tidak makan berlebihan, yang ketiga adalah menjaga kebersihan, keempat gemar berjalan kaki karena beliau rajin berolahraga, yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif itu yang akan coba kami ajak kepada teman-teman milenial dari Unmaha, teman-teman mahasiswa dari Unmaha, mumpung kita masih muda, masih energik, masih bersemangat, marilah kita selalu berpikir positif. Tahun 2021, saya bilang saat yang paling tepat untuk berinvestasi. Jangan ada dilema lagi kalau sudah nantinya harapannya setelah tahu kondisi saat ini. Pandemi COVID, banyak orang yang bilang pandemi COVID meluluhlantakkan ekonomi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Iya, tapi marilah kami mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu berpikir positif. Investor, teman-teman sekalian, calon investor pasar modal Indonesia adalah mereka yang selalu berpikir positif. Karena kalau tidak ada pikiran positif, ya kembali lagi tidak akan ada yang namanya investasi. Selesai. Artinya, apakah masyarakat Indonesia selalu berpikir positif saat ini? Menurut saya pribadi, selama ada demo, selama ada hal-hal lain yang ini berarti banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak berpikir positif. Padahal kita percaya ekonomi kita memang sedang terpuruk, tapi ekonomi kita akan mulai balik arah kembali dan pemerintah tidak akan tinggal diam untuk hal itu. Kenapa pemerintah tidak akan tinggal diam? Kuartal ke-1 pandemi COVID membuat ekonomi Indonesia hanya di angka 2,97%, yang targetnya 5,5%-an, yang biasanya di antara 5-6%, hanya mencapai 2,97%. Kita masih positif, tapi bayangin, negara ASEAN yang lain, kalau kita berbicara ASEAN, Thailand sudah minus 5,5%, sementara Singapura negara maju minus 2,2%. Singapura negara maju aja udah minus di kuartal 1. Kita kuartal 1 masih positif. Kuartal 2 apa yang terjadi? Di kuartal 2 kita minus terpuruk 5,32%. Ini angkanya. Minus 5,32%. Tapi sekali lagi tidak hanya kita, negara adik kuasa Amerika bahkan minus 9%-an dan Prancis minus 19,2%. Lebih curam, lebih terpuruk ekonominya dibanding kita. Kuartal ketiga berikutnya, Indonesia diprediksi sudah mulai pulih, prediksinya 0 sampai minus 2, ternyata kita baru berhasil di minus 3,97%. Walaupun itu, tapi lihat pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah mengeluarkan stimulus-stimulus dalam bentuk anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar 356,5 triliun digelontorkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Artinya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah mengeluarkan stimulus-stimulus itu agar ekonomi Indonesia pulih. Pak Jokowi waktu itu mengatakan di kuartal 1 ekonomi kita itu memang terpuruk, kuartal 2, minus 5,32%. Kita itu ibarat komputer sedang terdefrag, kita diam, kita tidak bisa ngapa-ngapain, marilah kita manfaatkan momentum ini untuk bergerak maju. Kalau saya pribadi, saya mengilustrasikan bahwa kita pada saat itu ibarat anak panah yang sedang ditarik dari busurnya. Kita mundur beberapa saat ke belakang, tapi pada saat ditarik, dilepaskan, anak panah ini akan melesat dengan cepat, sangat cepat, bahkan 2 kali lipat dari biasanya ke depan. Melesat dengan cepat inilah semua sektor di pasar modal akan bertumbuhan, akan bersinggungan, dan akan maju bersama. Nah, beberapa pihak memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2021 melesatnya luar biasa. Dari mulai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia internal, yang eksternal, Bank Dunia, IMF juga luar biasa. Bank Dunia bahkan memprediksi ekonomi Indonesia positif di tahun 2021 ini. Akhirnya kuartal keempat 2021
kemarin, 2020 kemarin, itu ekonomi Indonesia naik lagi dari minus 3,97 ke minus 2,07. Masih minus, tapi peluangnya luar biasa untuk potensi ekonomi berbalik arah, ekonomi pulih. Eksternal aja, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia di akhir 2021 positif, plus 4,8%. Sementara IMF memprediksi ekonomi Indonesia di angka di atas 5, positif 6,1%. Ini luar biasa, dan aku yakin kita harus percaya investor adalah mereka yang selalu berpikir positif bahwa masa depan akan lebih baik. Kita sudah diproyeksikan akan lebih baik dan luar biasa. Bu Sri Mulyani sangat percaya bahwa proyeksi kita, ekonomi kita akan pulih dengan sendirinya. Karena apa? Sumber daya kita selalu ada, sumber daya kita selalu siap. Sebenarnya cuman belum diolah sedemikian rupa. Saya ingat beliau bicara kuliah umum di alma mater kami di UGM waktu itu. Beliau bilang, apa sih bedanya masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara maju? Kenapa kita disebut negara berkembang sementara mereka disebut negara maju? Ternyata perbedaannya adalah kalau di negara maju, mereka bekerja biasa aja, tidak perlu kerja keras, tidak perlu capek-capek kerja keras. Sementara asetnya yang bekerja dalam tanda kutip, yang luar biasa. Asetnya yang sangat produktif. Sementara di kita yang bekerja adalah kita, yang banting tulang adalah orangnya. Sementara aset kita diem aja. Mungkin ini ada satu video yang barangkali bisa kita dengarkan sebentar. Mudah-mudahan terdengar. Ini kata-kata Bu Sri Mulyani. Luar biasa sekali. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa? Ya karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Intinya adalah marilah kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Orangnya kerja keras. Gimana kita mau vacation kalau kitanya kerja keras, kita nggak punya aset untuk kita manfaatkan. Ini berbicara aset negara. Kalau berbicara kita pribadi, apalagi boro-boro kita mempunyai aset, mempunyai uang lebih aja untuk berinvestasi, kita tidak punya. Padahal kalau kita sudah mulai dari awal sekarang menyisihkan uang receh kita mulai investasi, kita bisa investasikan di pasar modal salah satunya, dan nantinya bisa menjadi passive income, income tambahan. Mudah-mudahan insya Allah kita mempunyai aset dan maksimal dan kita tidak perlu kerja keras lagi. Warren Buffett bilang bahwa jika gaji adalah satu-satunya sumber pendapatan kita, maka kita selangkah lagi dari kemiskinan. Ini yang perlu kita renungkan sebagai generasi muda ke depan. Inflasi yang kita tidak bisa rem kadang-kadang, tapi kita bisa imbangi dengan salah satunya adalah dengan investasi. Nah, berbicara investasi ini adalah kita berbicara pasar modal. Baru kita masuk ke pasar modal. Ada 3 hal yang akan kita sharing, saya sharing di sini. Yang pertama adalah peluang investasi di pasar modal. Yang kedua adalah potensi Indonesia yang luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah tantangan. Terpuruk pasar modal Indonesia. Banyak orang bilang pasar modal ini terpuruk, pandemi COVID, IHSG turun terus bagaimana? Nggak banyak orang yang berani akhirnya masuk. Tapi ternyata enggak tuh. Ya kita lihat, yang pertama adalah peluang investasi di pasar modal. Pasar modal sama seperti pasar tradisional, tempat bertemunya pihak yang perlu dana jangka panjang dengan pihak yang perlu investasi. Jadi bertemunya emiten atau perusahaan tercatat dan investor. Teman-teman sekalian adalah calon investor pasar modal Indonesia. Saham, obligasi, reksadana adalah produk kami.
Mungkin saham, karena waktu terbatas, barangkali di sesi ini saya akan coba ulas saham. Seperti apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan. Saham adalah pada saat kita membeli saham, kita membeli perusahaan tersebut. Pada saat kita membeli saham perusahaan, kita berarti ikut membeli bisnis dari perusahaan tersebut. Dan sekarang luar biasa sekali, sekarang sangat terjangkau sekali, banyak orang Indonesia belum tahu bahwa sangat murah sekali untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dengan membuka rekening 100.000, kita bisa membuka rekening investasi, rekening saham, rekening efek, dan membeli saham itu sangat terjangkau sekali. Harganya paling murah Rp50. Belinya harus satu lot itu 100 lembar, 50 kali 100 lembar, berarti satu lot harganya Rp5.000. Bayangin, ini menurut kami pribadi adalah uang receh bagi mahasiswa tentunya. Rp5.000, kadang-kadang hanya untuk lari, untuk bayar parkir, lari untuk beli mie ayam, barangkali seperti itu, untuk beli Indomie, tapi masak sendiri. Nah, tapi di pasar modal Indonesia bisa untuk membawa pulang sebuah perusahaan dengan potensi keuntungan, capital gain, dan dividen. Dividen itu apa? Dividen adalah sisa hasil keuntungan perusahaan yang dibagikan ke para pemegang saham. Peluang pasar modal Indonesia luar biasa sekali. Saya akan cerita bahwa tahun 2012 tiba-tiba ada seorang ibu datang ke Bursa Efek Indonesia dan membawa satu lembar saham Unilever. Mungkin teman-teman sekalian tahu apa itu Unilever, dan tanpa sadar sampai sekarang pun juga beli produknya, pakai produknya Unilever. Unilever bisa dibilang adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Bagi saya pribadi, Unilever adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Karena apa? Logikanya sangat sederhana. Krisis maupun tidak krisis, masyarakat Indonesia tetap mandi. Artinya apa? Masyarakat Indonesia sekrisis apapun tetap membeli produk Unilever. Perusahaan kalau produknya dibeli, keuntungannya naik. Siapa yang menikmati keuntungannya? Para pemegang saham. Nah, saya ada cerita testimonial. Tahun 2012 tiba-tiba ada seorang ibu datang ke Bursa Efek Indonesia dan membawa saham Unilever selembar dan tanya, saham saya masih laku nggak? Kita semua kaget pada saat itu karena beliau pegang saham Unilever dari tahun 93, 2012. 18 tahun beliau pegang saham Unilever. Sehingga kita bisa mencatatkan perjalanan sejarah saham Unilever dari tahun 93. Tahun 93 saham tersebut dibeli oleh suaminya karena kebetulan suami yang beli dan dikasih oleh ibu ini. Karena pada saat itu beliau itu tidak tahu, kok saya dikasih lembaran kertas saham Unilever sebanyak 4 lot. Satu lotnya waktu itu tidak 100 lembar, masih 500 lembar. Jadi ibu ini diberikan hadiah saham Unilever pada saat itu sebanyak 4 rim. Akhirnya beliau taruh di dalam lemarinya, ditumpuk-tumpuk dan hilang dalam tanda kutip. Lupa naruhnya di mana. Tiba-tiba 18 tahun kemudian, beliau menemukan lagi, karena beliau butuh uang pada saat itu, beliau menemukan lagi saham itu dan dibawa ke Bursa Efek Indonesia dan tanya, saham saya masih laku nggak? Kita semua kaget. Beliau pegang saham Unilever dari tahun 93. Tahun 93 harganya per lembarnya 23.600 harga Unilever pada saat itu. Belinya harus satu lot 500 lembar pada saat itu. Sekarang udah 100 lembar, lebih terjangkau. Dulu masih 500 lembar. Harga perolehan satu lotnya 11.800.000 Unilever. Perusahaan yang luar biasa menurut saya. Perusahaan yang sangat menguntungkan sehingga Unilever itu salah satu perusahaan yang rajin membagikan dividen. Dividen tadi tahu sudah saya sebutkan, sisa hasil keuntungan yang dibagikan ke para pemegang saham. 1 tahun sampai 3-4 kali Unilever bagi dividen. Tahun 93 itu 11.800.000, apa yang kemudian terjadi di tahun 2012 saat beliau ingin menjual saham Unilever-nya. 11.800.000 menjadi 1,5 miliar. Luar biasa. Beliau kaget. Kami juga kaget karena tiba-tiba berhadapan dengan seorang miliuner Indonesia. Dia mempunyai 1,5 miliar satu lot. Dia punya 4, tinggal dikalikan, kan gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau kita bandingkan dengan investasi di emas sampai 2012 hanya membukukan keuntungan emas nih 383 jutaan. Kalau diinvestasikan di dolar hanya membukukan keuntungan sekitar 236 jutaan. Unilever luar biasa. Ini yang membuat ternyata harta karun tidak hanya di dasar lautan. Harta karun ada di dasar lemarinya ibu ini. Ibu ini adalah Ibu Mutia Hatta. Beliau Menteri
mantan Menteri Peranan Wanita era Presiden Gus Dur dan Presiden Habibie pada saat itu. Beliau juga Putri Proklamator Republik Indonesia. Kami sampai berandai-andai, akhirnya beliau di tahun 2012 dijual harga saham Unilever-nya 1 lot. Beliau masih punya 3, nggak tahu sampai sekarang saya nggak tahu infonya seperti apa. Kami berandai-andai, andai beliau tidak menjual saham Unilever-nya di tahun 2012, tetap disimpan, dijualnya tahun 2016, jadi berapa sih? Ternyata jadi 2,7 miliar. Ini suatu peluang yang luar biasa di pasar modal Indonesia yang tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Unilever, perusahaan yang sampai saat ini masih berdiri, perusahaan yang sampai saat ini produknya masih dibeli oleh masyarakat Indonesia. Bicara Unilever, luar biasa sekali perusahaan ini. Dari tahun 82 sampai 2020, sejak 38 tahun yang lalu mereka IPO, sudah naik kira-kira 1.880 kali, atau tumbuh kurang lebih 21% per tahun. Ingat, investasi digunakan untuk mengejar laju inflasi. Sebelah kanan adalah inflasi di Indonesia. Dari kurun waktu 2010 sampai 2019, bahkan sampai 2020, inflasi di Indonesia tidak lebih dari 7%, artinya di bawah 7%. Pasar modal, salah satunya adalah saham Unilever, terbukti salah satu yang luar biasa bisa mengejar laju inflasi. Ini luar biasa sekali. Nah, ibu tersebut, Bu Mutia Hatta, kenapa bisa untung? Dia baru menyimpan saham Unilever, belum melakukan menabung saham Unilever. Kalau menabung, dia beli 1 bulan sekali, 2 bulan sekali disimpan, 3 bulan sekali beli 1 lot disimpan, dan seterusnya. Itu namanya menabung, beli secara rutin dan disimpan. Dan nanti ujungnya luar biasa sekali. Belum melakukan menabung aja, baru menyimpan selama 18 tahun tapinya. Itu luar biasa sekali. Beliau menjadi miliuner Indonesia. Kenapa? Karena Bu Mutia Hatta ini, ibu ini mendapatkan pertumbuhan akumulasi dari jumlah dividen yang diterima. Dividen, kenapa dividen begitu penting? Karena kalau kita mencari perusahaan-perusahaan atau saham-saham perusahaan yang ingin kita koleksi, ingin kita beli, salah satunya kita lihat, dividen adalah sinyal perusahaan. Sehingga kita cari sinyal perusahaan yang kuat dan stabil. Misal, carilah yang konsisten setidaknya 10 tahun terakhir perusahaan tersebut rajin membagikan dividen. Itu yang pertama. Kenapa dividen itu penting? Yang kedua, kenapa dividen itu penting adalah karena cash flow. Profit nyata dalam bentuk cash. Kita bisa dapat dividen pada saat kita memegang saham tersebut tanpa harus menjualnya. Kita dapat cash, dividen itu masuk. Contoh, ini yang sebelah kanan, mungkin teman-teman tahu HMSP, teman-teman yang ahli hisab pasti tahu saham Sampurna ini, Hanjaya Mandala Sampurna, HMSP, perusahaan rokok. Ini adalah perusahaan yang rajin membagikan dividen. Ini data dari Yahoo Finance, kita lihat DDD ini adalah dividen. Walaupun harga sahamnya itu turun, mereka HM Sampurna tetap membagikan dividen. Artinya pada saat kita pegang saham Sampurna ini, kita akan mendapatkan dividen. Walaupun turun, terakhir waktu itu harga Sampurna 3.000, turunnya ke 1.400, terjadi floating loss sebesar 53%, meskipun turun, harganya tetap dapat profit dalam bentuk dividen. Beda kalau dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri adalah saham taksi. Teman-teman tahu taksi taksi yang berwarna putih itu. Nah, kita juga bisa membeli perusahaannya. Tapi, taksi itu memberikan dividen terakhir kepada para pemegang sahamnya di tahun sekitar 2014 pada saat itu. Habis itu, sahamnya turun sampai Rp50 dan dia tidak memberikan dividen lagi. Nah, pilihan banyak juga di saham yang seperti ini, banyak juga di saham yang seperti ini. Makanya, bagaimana cara kita memilih saham yang baik? Nanti di sesinya Bu Kusum akan dijelaskan seperti itu. Yang ketiga, kenapa dividen itu penting? Ternyata ada keajaiban dunia ke-8 di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal Indonesia. Namanya compounding interest. Artinya keuntungan berlipat atau bunga majemuk. Dapat dividen dipakai buat investasi lagi,
dapat dividen dipakai untuk beli sahamnya lagi untuk berinvestasi. Itu terus berulang-ulang. Saya mempunyai 2 teman yang dari 2017, ini testimonial juga, mereka mencoba membuktikan konsep compounding interest ini, dan ternyata benar, ada perbedaan yang luar biasa. Sama-sama untung dapat dividen, tapi yang satu dividennya itu dibelanjakan, yang satunya lagi dibelikan lagi saham yang sama. Sahamnya adalah Bank Jatim, Bank Pembangunan Jawa Timur, atau BJTM. Kenapa Bank Jatim? Dua-duanya adalah orang Surabaya, sehingga mereka tahu BJTM seperti apa. BJTM juga perusahaan yang termasuk rajin membagikan dividen, dan yang satu modalnya sama, 100 juta, pada saat itu sekitar 100 juta lah, mereka mendapatkan lot yang sama, 2.640 lot di harga pembelian yang sama pula, Rp380 per lembarnya pada saat itu 2013. Dan 2013 akhir, BJTM membagikan dividen sebesar Rp39,74, dan teman saya yang satu mendapatkan dividen 10 jutaan, 10,4 juta. Dan yang ini melakukan compounding interest. Uang 10 juta ini dibelikan saham lagi, sehingga sahamnya naik dari 2.640 menjadi 2.920. Begitu seterusnya. Per tahun dia dapat dividen, dibelikan lagi, dapat dividen, dibelikan lagi, sehingga total lot yang dipunya itu semakin bertambah. Apa yang terjadi di tahun 2020? Cut off waktu itu, pembuktian 2 orang teman saya. Di November, nilai investasinya adalah Rp261 juta, ditambah dividen yang masih ada di situ, belum dibelikan lagi, sehingga totalnya Rp283 juta. Dia mempunyai keuntungan sekitar 182,42% melakukan compounding interest. Teman saya yang satu tidak melakukan compounding interest, dia sama modalnya 2013 dengan 100 jutaan, dia membelikan satu lot yang sama 2.640 di harga yang sama juga 380, dan dia dapat dividen sama pula di tahun pertama 10,4 juta, 10.491.360 rupiah, dan dividen ini dibelanjakan, tidak dibelikan lagi saham BJTM. Apa yang terjadi sampai November 2020, jumlah lotnya tetap sama, tidak ada penambahan, dan nilai investasinya cuma Rp153.150.000. Ditambah dividen yang terakhir belum dibelanjakan, waktu itu beliau hanya mendapatkan sekitar 244 jutaan. Sehingga selisihnya dari teman saya yang satu yang menggunakan compounding interest itu 38 jutaan. Ini luar biasa. Ini ternyata bunga majemuk juga berlaku di pasar modal Indonesia. Seperti itu ilustrasi dividen di pasar modal Indonesia. Dan itu terjadi karena harga saham fluktuatif. Mengapa harga saham berfluktuatif? Mengapa harga saham naik turun? Marilah kita lihat dari kacamata seorang investor. Kacamata seorang pedagang. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui kalau menjadi seorang pedagang. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah likuiditas, yang ketiga adalah sentimen. Fundamental ilustrasinya adalah, ilustrasinya saya seorang pedagang, saya mempunyai toko menjual sepatu, aksesoris, dan aksesoris wanita di Mall Ambassador. Mall yang terkenal ramai di Yogyakarta. Kenapa saya jual sepatu dan aksesoris wanita? Karena saya melihat bahwa wanita adalah orang yang lebih sering berbelanja dibanding lelaki. Itu yang pertama. Yang kedua, toko saya sudah mulai terkenal di DIY, masyarakat DIY bertumbuh, sehingga semakin banyak omset saya juga akan naik. Itu secara fundamental. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas ibaratnya seperti saat ini. Menjelang Lebaran, puasa, Lebaran, atau menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak orang-orang di DIY menganggarkan atau budget anggaran untuk berbelanjanya dilebihkan, sehingga mereka memborong berbagai macam keperluan, termasuk keperluan untuk Lebaran, keperluan untuk Tahun Baru, termasuk
sepatu dan aksesoris wanita. Nah, pada saat itulah toko saya naik lagi omsetnya, dan itu periodik. Itu namanya likuiditas. Yang ketiga adalah sentimen. Sentimen sama persis seperti pandemi COVID saat ini. Pada saat pandemi COVID saat ini, toko sepatu saya tidak laku. Tapi ternyata masyarakat saya lihat membutuhkan masker. Nah, saya lihat ada peluang membuat masker kain, batik khususnya. Sehingga akhirnya saya membuat masker kain batik. Toko saya menjual juga masker kain batik. Dan tiba-tiba omset toko saya naik. Tapi karena yang lain juga melihat toko saya membuat masker kain, mereka juga ikut-ikutan menjual masker kain. Nah, akhirnya omset saya turun lagi. Itu namanya sentimen. Dari kacamata seorang pedagang, kalau kita tidak bisa membaca fundamental, kita tidak bisa membaca likuiditas, apalagi kita tidak bisa membaca sentimen, ya pasti akan rugi. Contoh, tiba-tiba setelah sampai saat ini stok masker saya semakin banyak, masih banyak, saya masih tetap memproduksi masker, padahal permintaan akan masker turun karena harga masker di pasaran juga sudah turun juga, masker yang asli, bukan masker yang kain. Nah, itu yang membuat kita juga harus tahu, kita harus jeli, kita harus bisa membaca pergerakan harga saham yang berfluktuatif ini dari kacamata seorang pedagang. Nah, omset penjualan toko yang naik turun bisa kita analogikan sebagai harga saham. Tentunya sentimen, likuiditas, dan fundamental itu sangat mempengaruhi dan berdampak seiring berjalannya waktu. Untuk jangka waktu pendek, sentimen kita bisa membuat omset penjualan terbang tinggi. Lalu kadang-kadang likuiditas berlebih juga membuat omset naik. Tapi untuk jangka panjang semua kembali ke fundamental. Itu yang terjadi di pasar modal. Nah, saat ini pandemi COVID, sebenarnya banyak orang melihat nanti aja deh, nggak usah masuk ke pasar modal, IHSG lagi turun, harga saham lagi banyak yang turun. Tapi marilah kita lihat dari kacamata yang lain. Pada saat pandemi COVID-19 ini justru diskon vaganza. Banyak harga-harga saham yang berfundamental bagus, harganya terdiskon dan sangat terjangkau. Kita tadinya tidak bisa membeli saham-saham yang saya ada daftar di sini. Tapi saat ini kita sangat bisa mendapatkannya, dan itu nanti akan pulih naik kembali. Ini adalah logo-logo yang tanpa sadar mungkin kita beli produknya. Nah, ini adalah saham-saham yang berfundamental bagus, yang kapitalisasi pasar besar, yang sangat liquid, ada 45, kita mempunyai indeks namanya LQ45. Bursa Efek Indonesia mempunyai indeks LQ45. Isinya adalah 45 saham yang sangat liquid, yang asing sangat senang sebenarnya mengejar saham-saham seperti ini sehingga harganya bisa stabil. Nah, ini saham-saham LQ45 yang tidak pernah keluar dari indeks LQ45 dari tahun 2016 sampai 2021. Artinya secara fundamental saham-saham ini sangat teruji walaupun sekrisis apapun yang terjadi di Indonesia. Saham-saham ini masih bercokol di LQ45. Nah, nggak banyak orang tahu, berbicara peluang, Bursa Efek Indonesia adalah bursa yang teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi siapa yang menikmati bursa kita ini? Ternyata 48% masih dinikmati oleh asing. Berbicara Unilever yang capek-capek mandi kita, yang menikmati keuntungan dari mandi kita adalah asing. Karena apa? Kita lupa. Tadinya kita beli produknya, kita tidak membeli sahamnya. Pasar modal Indonesia didirikan oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu, dilonceng kembali, tujuannya cuma satu, pemerataan ekonomi. Apakah ekonomi Indonesia sudah merata? Belum. Karena masyarakat Indonesia sampai saat ini kebanyakan menikmati pasar modal hanya dari membeli produknya saja. Pada saat kita membeli produknya, keuntungan perusahaan naik, kita lupa untuk membeli sahamnya. Sehingga pemerataan ekonomi tidak terjadi karena kita tidak menikmati dividennya juga. Asing yang sampai saat ini masih berbondong-bondong ke Indonesia. Ini luar biasa, 2021 mulai dari terpilihnya Joe Biden waktu itu menjadi Presiden Amerika, banyak dana-dana asing yang mengalir masuk ke emerging market, salah satunya ke Indonesia, dalam bentuk pastinya portofolio, IHSG akan naik kembali. Kemudian yang kedua, Omnibus Law,
UU Cipta Kerja yang disahkan Oktober 2020 yang rencananya regulasi turunannya segera mau diluncurkan. Itu juga yang sangat menarik investor asing untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Kalau mereka mempunyai dana yang terbatas, mereka tidak membuat perusahaan real di sini di Indonesia, tapi dananya langsung masuk ke portofolio pasar modal. Luar biasa pasar modal Indonesia. Baru 51,60% itu, dan asing masih menguasai sekitar 48,31%. Kalau berbicara pandemi COVID kemarin, Indonesia juga bertumbuh investornya sangat luar biasa, tapi ternyata investor pasar modal Indonesia itu baru di angka 4 jutaan, 4,2 jutaan, dan investor saham di angka 1,9 jutaan. Dan kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, baru di angka 1,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Itu masih sangat kecil sekali dan peluangnya masih luar biasa. Dan ini yang nggak banyak orang tahu di Indonesia. Berbicara peluang yang lain, pasar modal syariah tentunya Indonesia adalah masyarakatnya mayoritas Muslim, sehingga membutuhkan wahana investasi yang syariah. Kami juga ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah juga luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa sekali. Itu bisa menjadi pilihan. Beruntung Unmaha itu bekerjasama dengan Pintrako, karena Pintrako mempunyai sistem online trading syariah. Nanti oleh Bu Suma, betapa mudahnya juga untuk membeli saham-saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Pertumbuhannya luar biasa, dari satu dekade, 10 tahun yang lalu, bertumbuh 1.650% pertumbuhan investor syariah. Saat ini investor syariah di Indonesia ada 85.891 investor, atau 5,5% dari total jumlah investor saham di Indonesia. Jumlah investor saham baru 1,9 juta penduduk. 1,9 juta investor. Ini masih sangat kecil sekali, peluangnya masih luar biasa. Nah, apa sih yang membedakan saham konvensional dengan saham syariah? Ternyata saham syariah itu saham yang masuk beberapa kriteria yang dipilihkan atau yang diseleksi oleh DSN MUI, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukumnya pastinya Al-Quran, fatwa DSN MUI, pasal 70 Undang-Undang Pasar Modal, dan 10 aturan OJK juga menjadi dasar hukum pasar modal syariah Indonesia. Kemudian adanya proses seleksi. Apa sih yang dilakukan di proses seleksi itu? Proses seleksi saham syariah terdiri dari 2 kriteria utama. Yang pertama adalah jenis usaha, yang kedua adalah cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha tentunya merujuk kepada halal atau haramnya produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pengelolaan perusahaan. Itu merujuk pada berapa besar sih komposisi riba dalam keuangan perusahaan. Seleksinya ada di sini. Salah satunya kalau rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset itu lebih dari 45, tentunya perusahaan tersebut tidak bisa masuk kategori syariah. Kemudian kalau rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatannya itu lebih dari 10%, mereka juga tidak bisa masuk ke kategori saham syariah, sehingga tidak bisa dipilih untuk berinvestasi secara syariah. Dan kami mengeluarkan untuk mempermudah masyarakat, mengeluarkan indeks namanya, dari mulai daftar efek syariah, kemudian indeks syariah, saham syariah Indonesia, ISSI, dan saham-saham syariah yang berkapitalisasi pasar besar, yang berfundamental bagus, kami masukkan menjadi Jakarta Islamic Index. 30 saham syariah berkapitalisasi besar dan berfundamental bagus masuk ke Jakarta Islamic Index. Dan kami juga memperbesar ada JI 70, Jakarta Islamic Index 70, berisi 70 saham syariah dengan kapitalisasi pasar besar. Paling gampang, ya kita lihat, kita pilih saham yang masuk kategori JI ini dan masuk kategori LQ45 tadi adalah saham-saham yang layak untuk kita beli, layak untuk kita investasikan. Seperti itu. Baik. Waktunya masih 10 menit lagi, Pak ya? Oh ya, 10 menit ya. Baik. Ya. Baik, saya coba skip. Kita harus optimis menjadi Indonesia luar biasa sekali. 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa, itu harus kita jadikan pegangan.
di antara pertumbuhan, di tengah pertumbuhan perlambatan ekonomi global, Indonesia selalu pertumbuhannya selalu meningkat. Ekonomi kita kuartal keempat kemarin dari minus 3,94 di kuartal 3 ke kuartal 4 sudah minus 2,07, mengalami peningkatan luar biasa. Asing juga melihat Indonesia sangat luar biasa sekali. Asing sangat melihat Indonesia sangat seksi untuk berinvestasi, sehingga mereka berbondong-bondong ke Indonesia. Luar biasa. Kita jangan mau kalah dengan itu, dan kita jangan mau kalah, jangan mau dijajah oleh asing. Berbicara Unilever, yang capek-capek mandi kita, yang menikmati keuntungan dari mandi kita adalah asing. Akhirnya kita dijajah dari sisi ini. Sebenarnya kalau mau berbicara jujur, Bursa Efek Indonesia, bursa teruntung di dunia, bursa dengan perkembangan aktivitas yang luar biasa, bursa dengan transaksi harian yang kemarin walaupun pandemi COVID itu mencapai 677.000 transaksi per hari. Ini yang luar biasa sekali, dan market cap kita itu hampir 7.000 triliun. IPO kita, pertambahan saham-saham menjadi koleksi di Bursa Efek Indonesia, itu juga sangat luar biasa sekali. Di ASEAN kita nomor 1 sejak 2019 kemarin, mulai mau menjelang COVID, kita kedatangan ketambahan 55 perusahaan yang listing. Kemudian di tahun 2020 kita ketambahan 58 perusahaan yang listing. Di tahun 2021 target kita ketambahan 70 sampai akhir 2021. Tapi sampai saat ini kita baru ketambahan sekitar 38 perusahaan, dan kami yakin nanti sampai akhir 2021 kita tercapai target itu. Dan per hari ini Bursa Efek Indonesia ada sekitar 725 saham yang bisa dipilih menjadi investasi masyarakat. Kita lihat karakteristik demografi dan pasar modal di Indonesia. Indonesia mempunyai penduduk 270 juta penduduk, mulai didominasi generasi muda melek teknologi, Gen Y, kaum milenial, kids zaman now, generasi micin, tadi disebutkan oleh Pak Agus. Negara dengan penduduk terbesar nomor 4 sedunia, negara dengan jumlah perokok nomor 3 terbanyak sedunia. Indonesia negara miskin, tidak, uang aja dibakar. Negara dengan 16 juta pengguna kartu kredit, Indonesia sudah mulai konsumtif. Ini yang spektakuler, negara dengan 236 juta pengguna telepon genggam. Artinya ada 270 juta penduduk di Indonesia. Data saat ini 270 juta. 236 juta diantaranya punya telepon genggam, tinggal balita dan manula yang nggak punya. Bayangin, bicara bisnis, berapa pulsa yang dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa kuota yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia juga negara dengan pengguna internet sebanyak 83 juta pengguna internet. Ini Indonesia sudah mulai melek internet. Teman-teman pasti tahu punya Instagram. Silahkan buka Instagram teman-teman, bisa follow Instagram kami @idik_Yogyakarta. Teman-teman punya Instagram, tahu nggak teman-teman? Indonesia itu negara pengguna Instagram terbanyak nomor 1 se-Asia Pasifik. Luar biasa Indonesia. Teman-teman punya Facebook, Indonesia pengguna Facebook terbanyak nomor 4 sedunia. Yang spektakuler adalah orang Indonesia nomor 3 paling sering bermedsos. Dan waktu bermedsos orang Indonesia rata-rata 3 jam 22 menit setiap hari. Ini sebelum COVID. Pas COVID, setelah COVID, mungkin waktu bermedsos orang Indonesia itu 22 jam setiap hari. Bayangin berapa kuota, berapa pulsa yang diborong oleh masyarakat Indonesia. Sehingga keuntungan saham telekomunikasi potensinya luar biasa. Telkom kemarin mendapat laba 16,7 triliun. Yang membuat Telkom untung adalah, yang pertama adalah Indovision, yang kedua adalah Telkomsel. Artinya, borongan internet, borongan pulsa yang diborong oleh masyarakat Indonesia membuat Telkom untung 16,7 triliun. Teman-teman yang mempunyai yang membeli pulsa Telkomsel, apakah membeli juga pulsa Telkom? Belum tentu. Marilah kita beli pulsa Telkomnya juga, sehingga keuntungannya bisa masuk ke kita juga, pemerataan ekonomi. Potensi keuntungan saham telekomunikasi, kemarin Kominfo mencatat 40% peningkatan. Traffic WFH juga membuat 5-10% peningkatan yang terjadi akibat traffic internet. Semua provider saham telekomunikasi untung di pandemi COVID-19 ini. Nah, itu ceruknya.
Struktur pasar modal Indonesia kami diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga kami tidak bisa main-main mengelola ini. Kami bersama Pintraku Sekuritas tentunya kita mengembangkan semua pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Teman-teman pastinya membutuhkan lapangan kerja, ini adalah lapangan kerja bagi masyarakat. Teman-teman bisa bekerja bersama kami, berkoordinasi, berkolaborasi bersama kami menumbuhkan pasar modal Indonesia. Teman-teman juga bisa magang di kami bersama anak-anak perusahaan kami. Kemudian, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir, bursa dengan market cap hampir 7.000 triliun, tapi dengan investor baru 1,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Luar biasa. Terakhir, mungkin sebagai penutup, apakah pasar modal akan terpuruk? IHSG turun terus, kita flashback tahun 98, krisis ekonomi. Waktu itu IHSG sempat terpuruk minus 37,56%. Tapi karena fundamental kita bagus, setahun kemudian IHSG pulih 70,06%. Artinya fundamental kita luar biasa. Secara ekonomi, secara pasar modal juga luar biasa sekali. Tahun 2008, krisis berikutnya, subprime mortgage pada saat itu, IHSG lebih dalam lagi. Turun, terpuruk minus 50,64. Tapi sekali lagi, secara fundamental kita dalam 1 tahun kemudian IHSG berbalik arah 86,98%. Donald Trump pada saat itu juga membuat IHSG turun minus 3,9%. Tapi dalam seminggu kemudian IHSG berbalik arah 5,35%. Krisis 2020, krisis pandemi COVID-19 ini hanya membuat IHSG turun 25%. Maaf, 24%. Dan sekarang sudah berbalik arah. Jangan menjadi dilema, menjadi investor pasar modal Indonesia, dan marilah kita marilah kita bersatu membeli Indonesia kembali, dan jangan mau kalah dengan asing yang selalu memburu saham-saham di pasar modal Indonesia yang produknya dibeli oleh masyarakat Indonesia. Marilah kita beli perusahaan yang tanpa sadar produknya kita beli, dan mudah-mudahan kita bisa sejahtera bersama. Pasar modal adalah peluang. Yang namanya peluang, kalau kita berani melakukannya, tingkat kegagalan kita cuma 50%. Dan 50% berikutnya adalah keberhasilan. Tapi kalau kita tidak berani melakukannya, ya 100% kita gagal. Mungkin karena waktu, nanti kita sambung ke sesi tanya-jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Nuriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Irfan. Materi yang diberikan sangat luar biasa. Tenang aja Pak, kalau misalkan nanti waktu hari ini masih kurang, kita lanjut untuk episode keduanya. Baik. Oke. Perlu digarisbawahi buat teman-teman yang dipaparkan oleh Pak Irfan tadi itu memang saham-saham yang harganya sangat tinggi, atau mungkin untuk teman-teman 11 juta itu serasa mending beli motor atau gimana. Tapi tadi disebutkan bahwasanya ada saham yang dimulai per lotnya adalah 50.000 atau 5.000. Itu sangat terjangkau sekali, dan mungkin untuk kapasitas fundamentalnya bisa dilihat kembali melalui tekanan-tekanan atau dari return of investment, return of asset, dan lain sebagainya. Itu akan mengembalikan sejauh mana akan mengembalikan kembali uang yang diinvestasikan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Sekali lagi saya sampaikan untuk materi yang kedua, ini berasal dari Pintraku Sekuritas untuk Ibu Kusuma selaku eksekutif trainer dari Pintraku Sekuritas Cabang Jogja. 45 menit ya Bu ya, tambahan waktu 15 menit seperti Pak Irfan tadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Bu. Ya, bisa Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih untuk Pak Agus Setio Widodo dari Universitas Mahakarya Asia, karena kami telah diberikan kesempatan untuk bisa sharing diskusi pada kesempatan sore hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan BEM, Mas Andi, Mbak Endah, Mas Wisnu, dan lain-lain gitu ya. Semoga teman-teman yang saya harapkan bisa nantinya mengajak BEM ini juga untuk membentuk KSPM atau kelompok studi pasar modal di kampus Unmaha. Baik,
Kesempatan hari ini sungguh sangat menarik karena bahasan kita pun juga menarik gitu ya. Milenial melek saham, kenapa tidak? Nah, nanti saya juga akan memberikan gambaran-gambaran sekitar apa saja sih yang bisa dilakukan oleh milenial ini dan semurah apa ternyata untuk bisa investasi di saham. Lupa saya juga izin Pak Irfan. Baik, saya langsung mulai saja untuk share materi. Bisa terlihat? Sudah bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Baik. Oh iya, sebelum saya lupa, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang hari ini menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuat sampai maghrib nanti ya. Amin. Baik, langsung saya mulai saja materi saya hari ini. Ada banyak sekali teman-teman yang kita kenal sebagai produk investasi di luaran sana gitu ya. Investasi yang sangat melekat atau familiar di mata teman-teman masyarakat Indonesia luas terutama. Investasi itu ya investasi properti gitu ya. Benar nggak anggapan seperti itu? Benar, karena investasi properti itu selalu nilainya naik. Tidak pernah ada sejarahnya nilai properti itu turun, kecuali bencana alam. Kena penggusuran tanah pun biasanya dapat ganti untung gitu ya. Tidak ganti rugi, tapi ganti untung. Nah, untuk investasi sendiri, adakah sisi kelemahannya? Ada, pasti ada. Kenapa? Karena dari sisi likuiditasnya, investasi properti ini sangat kurang gitu ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena untuk investasi properti, kita tidak bisa menjual properti kita hanya sebagian saja atau bahkan seperempatnya saja. Misalnya kita punya satu rumah utuh gitu. Apakah bisa kita menjual kamar mandinya saja atau kamar tidurnya saja? Pasti nggak bisa ya. Pasti harus satu rumah utuh yang harus kita jual. Kalau hanya kita butuh dananya tidak senilai rumah yang kita butuhkan, pastinya juga akan sangat kan. Kurangnya likuiditas yang lain adalah masalah kita harus mencari calon pembelinya, yang kadang itu juga tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah investasi emas. Investasi emas sama bagusnya seperti itu, tetapi dia memiliki sisi nilai keamanan yang sedikit agak kurang. Karena kenapa? Ketika kita berinvestasi emas, sisi keamanan apabila kita menyimpan emas fisik, pasti juga akan sedikit ngeri-ngeri sedang gitu ya, ketika emas dicuri atau hilang diambil orang. Nah, kemudian yang ketiga, investasi lain juga merupakan salah satu dari instrumen di pasar modal Indonesia, yaitu reksadana. Mungkin ada instrumen yang lain seperti misalnya sukuk, obligasi, dan lain-lain. Reksadana hampir sama dengan saham karena sama-sama instrumen di pasar modal, tetapi apakah dia memiliki nilai yang sama seperti return yang sama seperti saham? Sisi kelemahan reksadana adalah dia dikelola oleh satu orang saja yang disebut dengan CME atau manajer investasi. Jadi portofolio tidak kita yang mengendalikan, tetapi CME ini. Yang terakhir adalah saham yang kita pelajari hari ini. Nggak milenial kalau nggak punya investasi saham, nggak punya tabungan saham gitu ya. Karena saham merupakan produk investasi yang sangat returnnya sangat menjanjikan untuk saat ini. Baik, langsung saja saya akan bahas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan tentang apa itu saham. Sedikit saya ulangi di sini, saham adalah surat berharga bukti kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Perusahaan apa yang kita miliki sahamnya? Perusahaan yang sudah memiliki TBK di belakangnya, atau terbuka, atau publik.
Jadi perusahaan TBK lah yang bisa kita beli sahamnya. Dengan kita beli saham perusahaan tersebut, kita menjadi atau adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi tidak sekedar beli saham, terus kemudian kita tidak ada perannya sama sekali gitu ya. Kita pasti juga akan diundang ketika perusahaan tersebut mengadakan RUPS, bagi-bagi dividen, walaupun kita hanya memiliki satu lot, kita tetap menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Ada 700 di luar sana, kita sendiri bisa kita miliki sahamnya. Sebenarnya ketika kita bangun tidur gitu ya, terus kemudian kita jalan ke kampus, kita ketemu atau menabung dulu di Bank BCA. Nah, ketika kita masuk di Bank BCA, pernahkah kita berpikir selain saya nasabah BCA, bisakah saya juga menjadi pemilik dari Bank BCA? Terus kemudian BRI misalnya, terus kemudian kita beli misalnya alat rumah tangga di S Hardware. Pernahkah teman-teman terpikir kapan saya bisa menjadi pemilik dari S Hardware gitu ya? Atau misalnya teman-teman menggunakan produknya Sido Muncul gitu. Nanti ya akan saya ulas juga saham-saham atau perusahaan apa yang bisa teman-teman beli di harga recehan. Saya lanjut dulu. Banyak stigma masyarakat kita bahwa saham itu dianggap sebagai bentuk pembelian, gitu ya. Karena seringkali orang menyebut dengan kata main saham. Nah, itu yang saya kurang setuju, teman-teman. Karena kenapa? Itu bukan dimainin, gitu ya. Saham itu adalah salah satu bentuk investasi. Jadi kalimat yang tepat adalah ayo berinvestasi saham, bukan ayo main saham, seperti itu. Saham itu judi, benar nggak sih? Jangan main saham, karena itu salah satu bentuk penjudian. Anggapan sangat-sangat keliru menurut saya. Karena kenapa? Menyatakan bahwa saham itu sifatnya halal. Jadi tidak ada unsur perjudian di situ. Sepanjang teman-teman melakukannya dengan analisa yang benar, bukan tebak-tebak buah manggis. Ini kayaknya mau naik nih, nah itu yang dinamakan gambling atau perjudian. Stigma yang lain di masyarakat, investasi saham itu ribet, yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berbasic dari ekonomi, kaum ekonom gitu ya. Benar nggak sih? Faktanya adalah sangat sekali untuk bisa investasi saham karena bisa dikendalikan atau dioperasikan hanya dengan perangkat Android teman-teman. Jadi untuk saat ini rasanya tidak mungkin satu rumah tidak ada handphone berbasis Android gitu ya. Karena untuk ukuran pedagang kaki jalanan pun mereka pegangannya sudah Android zaman sekarang. Kayaknya sudah nggak mungkin orang nggak punya Android gitu ya. Nah daripada handphone Android teman ini buat kepo-kepo status mantan nih ya, mendingan buat klik perusahaan saham gitu, menurut saya seperti itu. Jadi faktanya untuk berinvestasi saham itu cukup dengan perangkat gadget teman-teman, itu berbasis Android maupun berbasis iPhone seperti itu. Ada juga yang bisa dikendalikan atau dioperasikan dengan perangkat komputer lainnya. Saham itu menyita waktu. Benar nggak sih? Faktanya adalah dua analisa, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal yang digunakan ketika kita akan membeli saham dan kapan waktu tepat untuk membeli saham tersebut. Apa itu fundamental dan teknikal? Sedikit nanti saya akan ulas di slide berikutnya. Saham itu mahal, benar nggak sih? Nggak mungkin, saya bisa membeli saham, apalagi kata Pak Irfan tadi, saham bisa dibeli dengan Rp100 gitu ya. Membeli saham sama dengan membeli perusahaan tersebut. Nah, mungkin ya, zaman dulu memang untuk saham dibutuhkan modal minimal 30 jutaan teman-teman untuk bisa berinvestasi saham. Belum nanti real marketnya juga tidak gratis, semuanya berbayar.
Tetapi zaman sekarang, setelah era 95, investasi saham bisa dimulai hanya dengan lembaga 100 ribuan ini. Bayangkan, teman-teman nonton di XX1, nggak mungkin lah ya, sendirian nonton di XX1, 100 ribu, cukup nggak? Untuk weekend misalnya, 50.000 satu orang nonton di XX1, 2 orang 100 ribu. Apa nonton film tanpa beli popcorn gitu ya? Pasti cukup dong 100 ribu. Nah, untuk beli saham di Bursa Indonesia, uang 100 ribu satu lembar ini cukup. Dan bahkan, nih ya teman-teman, saya kasih bocoran nih, di Pintraku Sekuritas, sekarang lagi ada program di mana untuk bisa menjadi seorang investor saham, deposit awalnya tidak lagi 100 ribu rupiah, teman-teman. Terus berapa, Bu? Gitu ya. Untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia, Pintraku Sekuritas, teman-teman hanya cukup mengeluarkan uang sebesar 10 ribu rupiah saja. Gila nggak nih? 10 ribu bisa jadi investor saham. Terus ada lagi nggak program? Masih ada lagi, teman-teman. Jadi setelah teman-teman uang 10 ribu rupiah, teman-teman akan dapatkan reward sebesar 50 ribu rupiah yang akan langsung di top up ke portofolio saham teman-teman. Jadi teman-teman semua total portofolio saham sebesar 60 ribu rupiah. Setor teman-teman 10 ribu dan cashback atau reward dari RTN sebesar 5 ribu rupiah. Untuk cara dan ketentuannya nanti di sesi jawab mungkin teman-teman bisa tanyakan jika hal ini masih belum paham atau belum jelas. Saya lanjut ke materi. Oke, tadi sudah dibahas itu keuntungan dari kita berinvestasi saham. Saya tidak mengulang lagi, hanya ada 2 saya di sini, yaitu dividen dan capital gain. Dividen sudah tadi panjang lebar diuraikan oleh Pak Irfan, saya tidak akan mengulang lagi. Capital gain adalah selisih dari nilai ketika kita beli dan nilai jual. Saya juga tidak akan ulang lagi, saya langsung skip, lanjut saja ke risiko berinvestasi di pasar modal. Tidak fair rasanya ketika saya berbicara tentang keuntungan tanpa saya berbicara tentang risiko. Setuju ya teman-teman? Enaknya saja dibahas, nggak fair dong. Harus ada, nggak enaknya juga harus dibahas. Semua bentuk investasi mengenal yang namanya risiko. Nah, untuk saham sendiri risikonya apa? 3 ini yang bisa saya bukakan di sini, maksudnya yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah jika perusahaan bangkrut, kedua perusahaan gagal bayar, dan yang ketiga adalah capital loss. Saya memulai dulu di angka ketiga, yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, di mana saham yang kita beli mengalami penurunan harga dari harga ketika kita membeli. Semisal, saya membeli saham A hari ini di harga Rp1.000. Besok, harga saham tersebut turun menjadi Rp950. Rp50 per lembar merupakan risiko atau potensi capital loss. Bisakah capital loss ini disiasati, teman-teman? Atau pasti rugi? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara tidak dijual sahamnya. Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau misalnya saya beli saham hari ini, harga saham saya turun, terus gimana? Tidak usah saya jual. Saya tahan, saya simpan dulu, nanti saya jual ketika harga saham itu naik kembali. Ada nggak kunci di sini? Atau poin intinya di sini adalah analisa fundamental yang saya jelaskan tadi. Jadi poin intinya, belilah saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Yang pasti saham tersebut perusahaannya bagus. Sahamnya, produknya banyak digunakan oleh orang-orang. Kemudian variasi dari produknya pun juga banyak. Nah, dari situ kita bisa tahu perusahaan ini apakah ada potensi untuk bangkrut di masa dekat, di waktu dekat. Kalau misalnya dia berpotensi ada bangkrut di waktu dekat, ya nggak usah dibeli, gitu ya. Terus kemudian,
Yang kedua dan pertama dan kedua adalah jika perusahaan bangkrut dan gagal bayar. Apa yang terjadi? Ya sudah, teman-teman tidak akan bisa menjual saham kalian. Ini merupakan salah dua dari risiko investasi. Bisa disiasati nggak? Bisa. Sekali lagi dengan apa? Dengan cara analisa fundamental. Jadi selalu saya tekankan, sebelum teman-teman membeli saham tertentu, pastikan dulu analisa fundamentalnya secara matang. Jika analisa fundamental sudah oke, sudah clear, baru teman-teman gunakan analisa teknikal sebagai acuan berikutnya untuk menentukan kapan saat yang tepat membeli saham tersebut. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Terus kemudian kan tadi kita sudah bahas ya saham itu apa, kemudian keuntungan dan kerugiannya apa. Dan teman-teman pasti bertanya, bagaimana cara kita memulai untuk menjadi seorang investor saham? Caranya adalah isi formulir pembukaan rekening efek melalui Pintraco Sekuritas, di mana di sini semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada posisinya di luar Jogja, tidak usah khawatir, tidak perlu ke kantor kami di Jogja, tetapi registrasi bisa dilakukan secara online. Terus kemudian apa saja yang dilampirkan? Hanya foto KTP kalian, kemudian foto buku rekening pribadi kalian, bebas, rekening bank apa saja, asal bank online, boleh BRI, BCA, Mandiri, Danamon, dan sebagainya gitu ya. Bebas, tidak terkecuali bank yang tidak online atau bank yang masih offline. Terus kemudian yang kedua nanti teman-teman akan memperoleh SRE, SID, kemudian nomor RDN dan kartu KSI, di mana semua diterbitkan secara digital. Yang ketiga, setor dana investasi ke RDN teman-teman, yaitu sebesar Rp10.000 saja. Untuk ini bisa hubungi saya, karena syarat ketentuan berlaku dan tidak selamanya bisa berlaku. Jadi, gunakan semaksimal mungkin kesempatan ini, mumpung Rp10.000 dapat Rp50.000 gitu ya. Kapan lagi teman-teman? Kemudian proses selanjutnya setelah teman-teman setor dana Rp10.000 itu, setelah RDN jadi, download aplikasi Profits atau Pintraco Sekuritas di www.profits.co.id jika teman-teman menghendaki versi desktop, dan download atau install di App Store atau Play Store dengan keywordnya Pintraco Sekuritas. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan email informasi user ID, password, dan PIN trading. Setelah itu teman-teman mendapatkan informasi pasar, grafik, laporan riset, SMS alarm di online trading atau OLT Profits Pintraco Sekuritas. Keempat, teman-teman akan mendapatkan konfirmasi transaksi dan laporan portofolio yang dikirim semuanya melalui email yang teman-teman daftarkan, di mana konfirmasi transaksi atau transaksi confirmation itu merupakan bukti kepemilikan teman-teman setelah berhasil membeli atau menjual saham. Ini adalah menu utama atau tampilan dari versi mobile kami. Untuk menu jual dan beli, di situ ada market info, ada portofolio, isi dari dompet teman-teman, kemudian yang ketiga ada akun teman-teman. Dan di versi desktop, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa install melalui www.profits.co.id. Di sini ada menu Android dan menu desktop. Silahkan ambil yang menu desktop. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan masukkan user ID dan password, kemudian login, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Ada dua, teman-teman, produk dari Pintraco Sekuritas. Yang pertama adalah Profits reguler, di mana yang tertera di layar ini adalah IHSG kita, atau indeks harga saham gabungan. Sedangkan yang kedua adalah profit syariah, di mana yang di sebelah kanan ini adalah ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia.
Nanti ketika teman-teman apply atau registrasi di awal, teman-teman diminta atau disuruh untuk memilih mau registrasi profit reguler, konvensional, atau yang syariah. Perbedaannya apa dong yang reguler sama yang syariah? Perbedaannya adalah ketika teman-teman memilih yang profit reguler, teman-teman akan mendapatkan trading limit atau fasilitas pinjaman dalam tanda kutip sebesar 1 kali dari 2 kali dari nilai ya, dari uang yang teman-teman miliki. Artinya gini, kalau misalnya teman-teman setor dana Rp100.000, teman-teman mendapatkan limit trading juga sebesar Rp100.000. Jadi artinya teman-teman bisa belanja saham senilai Rp200.000. Tetapi dengan konsekuensi Rp100.000 yang merupakan trading limit tadi harus dikembalikan di hari ketiga. Seperti itu. Namanya pinjaman harus dikembalikan dong ya. Tidak ada yang namanya pinjaman tidak dikembalikan. Sedangkan di profit syariah, karena trading limit dianggap berbasis riba, jadi tidak ada. Di profit syariah berdasar dengan cash basis. Jadi, seberapapun nilai uang teman-teman, itulah yang bisa untuk beli saham. Oke, yang kedua adalah ketika teman-teman buka profit reguler, teman-teman bisa membeli semua emiten di bursa kita tadi, yang 700 emiten tadi tanpa terkecuali. Sedangkan di profit syariah, teman-teman hanya bisa membeli 400 emiten saja. 300 sisanya tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena dianggap sebagai tidak syariah. Contohnya apa teman-teman? Contohnya yang paling ekstrim adalah produsen dari Bir Bintang Indonesia atau berkode MLBI. Produsen dari Bir Bintang atau minuman keras. Pastinya tidak bisa dibeli di akun syariah. Yang kedua, dianggap berbasis riba, yaitu di sektor perbankan. Hanya 3 bank saja yang bisa teman-teman beli di akun syariah, karena sudah listing atau sudah menyatakan dirinya sebagai emiten syariah atau listing di bursa syariah. Bank apa saja itu? BRI Syariah atau yang sekarang sudah berkode BSI atau Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah BTPS atau Bank Tabungan Pensiun Syariah. Dan yang ketiga adalah Bank Panin Syariah. Perbedaan yang ketiga adalah ketika profit reguler hanya mendapatkan 1 user single ID, sedangkan di syariah mendapatkan 2 user ID. Kok bisa? Fungsinya untuk apa gitu ya? Fungsinya adalah untuk membackup ketika akun syariah teman-teman sudah beli saham syariah nih, kemudian di DES atau daftar efek syariah dia dinyatakan keluar dari syariah. Kita memberikan backup dengan cara emiten tersebut atau saham tersebut kita switch ke user reguler dengan kebutuhan hanya bisa untuk menjual. Nanti bisa ditanyakan jika ini belum jelas di sesi tanya jawab. Baik. Ketika kita memulai investasi untuk apapun ini ya, tidak hanya investasi, kita pasti mengenal yang namanya tujuan dong. Masa kita jalan tanpa tujuan gitu ya, yang ada nabrak-nabrak. Nah, di saham pun juga ada tujuannya. Ada long term investment dan yang kedua ada trading. Mana lebih bagus? Dua-duanya bagus. Karena long term atau jangka panjang bisa untuk menabung saham, sedangkan trading jangka pendek bisa untuk membeli saham dalam jangka pendek. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa untuk menambah uang jajan gitu ya, karena sifatnya jangka pendek. Bisa harian, atau mungkin bisa mingguan, bulanan, itu disebut trading. Ini yang tadi saya bilang bahwa untuk membeli saham butuh 2 analisa ini. Yang pertama adalah analisa fundamental dan yang kedua adalah analisa teknikal. Analisa fundamental digunakan lebih ke jangka panjang gitu ya.
karena dia berpaku ke laporan keuangan. Sifatnya jangka pendek, jangka panjang, maaf, sangat berpikir tentang dividen. Karena sifatnya jangka panjang itu tadi, tahunan gitu ya. Beli sekarang untuk disimpan minimal 10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah analisa teknikal, lebih mengacu ke grafik-grafik saham. Di mana di sini history repeat itself, bahwa perjalanan harga sebelumnya itu berpengaruh ke harga saham saat ini. Sifatnya jangka pendek, sangat memikirkan capital gain, karena dia orientasinya dekat, seperti itu. Nah, untuk analisa fundamental dan analisa teknikal sendiri, secara penjabarannya tidak akan saya ulas di sini, karena saya ada kelas lanjutan nanti setelah kelas dasar ini, yaitu di analisa khusus kelas fundamental dan khusus analisa teknikal, setelah teman-teman memiliki akun saham. Seperti itu ya. Sedikit saja tentang analisa fundamental, apa sih yang dibicarakan di analisa fundamental? Untuk teman-teman yang dari mahasiswa ekonomi, pasti kenal dong yang namanya istilah ini, NPM, Net Profit Margin, gitu ya, ROA, ROE, PER, BBV. Nah, ini akrab dong dengan teman-teman gitu ya. Dasar-dasar inilah yang kita jadikan acuan untuk analisa fundamental kita. Apakah perusahaan itu layak kita beli? Apakah perusahaan itu memiliki basic landasan ekonomi atau laporan keuangan yang bagus? Dasar-dasar inilah yang kita jadikan sebagai acuan. Timbul pertanyaan nih, Bu, kalau basicnya bukan dari ekonom, basicnya bukan dari mahasiswa ekonomi, berarti nggak bisa dong investasi saham, karena untuk analisa fundamental yang sangat penting itu, dasarnya adalah ini gitu ya. Jangan khawatir teman-teman, karena semuanya secara final data sudah kami sajikan lengkap di aplikasi online trading Pindrago. Seperti itu. Sekali lagi hal ini akan saya sampaikan nanti di kelas berikutnya ketika kita membahas analisa atau kelas fundamental. Oke, yang terakhir materi dari saya adalah sesuai janji saya tadi, dengan Rp100.000 teman-teman bisa beli apa sih gitu ya? Masa Rp100.000 kita bisa membeli perusahaan? Jangan-jangan cuman fake. Saya akan menampilkan satu dulu logo perusahaan yang ada di hadapan teman-teman. Teman-teman kenal? PT Pakuan Jati Tbk berkode PWON di bursa kita, di bursa Indonesia. Tahu nggak dia produsen apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nih, portofolionya saya tambahin. Ada yang tahu nggak? Pakuan Jati ya, Bu. Ini saya boleh jawab nggak? Oh. Kayaknya Mas Wisnu sudah pelaku sebagai investasi saham ya. Baik. Banyak sekali yang bilang bahwa Pakuan Jati Tbk ini adalah produsen dari kayu jati gitu ya. Karena ada namanya jati di belakang. Salah, tidak benar, karena PT Pakuan Jati Tbk ini adalah produsen di sektor properti, teman-teman. Tahu nggak apa hebatnya PT Pakuan Jati Tbk gitu ya? PT Pakuan Jati Tbk ini, kalau teman-teman jalan-jalan di kota Surabaya sana, teman-teman pasti tahu, kenal yang namanya Tunjungan Plaza Surabaya. Luasnya berapa teman-teman? Dia adalah mall terbesar di di negara Indonesia, di Indonesia ya. Terbesarnya itu Pakuan Jati itu. Dia memiliki luas sebesar 66,3 hektar. Nah, 7 kali nih lebih luas dari Ambarukmo Plaza gitu ya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah PT Pakuan Jati Tbk ini juga. Mengakuisisi Hartono Mall di tahun 2021 kemarin. Terus kemudian dia juga pemilik dari Mall Casablanca, Kota Casablanca, Jakarta. Kemudian Millennial Gandaria, Mall Gandaria City di Jakarta gitu ya. Tahu nggak teman-teman? Untuk sekelas PT Pakuan Jati Tbk, teman-teman bisa menjadi pemilik dari mall tersebut. Hanya sebesar berapa teman-teman? Butuh modal sebesar berapa? Rp50.000 teman-teman. Percaya nggak? Karena kenapa? Karena satu lembar PWON ini dijual di harga 500-an saja.
Karena tadi kata Pak Irfan, 1 lot sama dengan 100 lembar, berarti hanya butuh modal Rp50.000-an. Nah, reward yang tadi diberikan, yang saya berikan Rp50.000, saldo awal 10.000 cukup dong bisa menjadi pemilik dari mall tersebut gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman ke Surabaya, masuk ke Tunjungan City Mall, teman-teman tidak saja menjadi pengunjung dari PT Mall tersebut, teman-teman adalah menjadi pemilik dari mall tersebut. Jadi sudah gaya nih, gaya jalannya pun juga udah berbeda, walaupun hanya 1 lot saham dari PT Pakuan Jati Tbk. Yang nggak senang sektor properti nih, saya nggak tertarik sektor properti gitu ya, karena dihancur luluh lantakan seiring dengan pandemi kemarin, kos-kosan di Jogja aja banyak yang dijual gitu ya. Jangan kecil hati teman-teman, karena ada lagi nih, selain yang sektor properti yang dijualnya juga masih recehan. Apa itu? Nih, pecinta air minum Cleo, ada nggak? Saya minumnya Aqua loh, Bu. Sayang, Aqua tidak go public. Aqua merupakan saham go private, seperti itu. Cleo masih sangat potensial juga, karena Cleo dijual hanya sekitar Rp450 per lembar. Jadi butuh modal Rp45.000 saja menjadi pemilik dari Cleo. Ada lagi nggak? Masih kurang menantang Cleo gitu ya. Ada lagi nggak? Masih dong. Sritek. Nah, teman-teman ada nggak nih yang produsen dari Zara? Baju polo. Tahu nggak teman-teman produsennya siapa? Baju-baju perang yang diekspor ke luar negeri. Produsennya adalah Sritek atau Sri Rezeki Isman yang ada di Sukoharjo. Jadi jangan gaya nih yang pakai Zara, dipikirnya produk dari luar gitu ya. Padahal itu adalah produk dari negeri kita sendiri, kemudian diimpor, reject di sana, dijual lagi di sini. Teman-teman gaya nih, seneng banget pakai produk tersebut, padahal itu adalah produk lokal. Ada lagi, ada nggak? H&M nih, banyak nih kaum milenial yang cinta banget pakai produk ini. Padahal sesungguhnya dia adalah produk dari Sritek. Tahu nggak teman-teman dijual harga berapa? 180-an. Wow, gila men, Rp18.000. Bisa beli Sritek 1 lot gitu. Masih kurang menarik. Oke, saya tambahin lagi nih. Seneng nggak? Sering nggak naik maskapai Garuda? Gitu ya. Jangan-jangan teman-teman nggak pernah nih berpikir, saya jadi pemiliknya Garuda bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Tetapi untuk saat ini tidak saya sarankan dulu, karena untuk saham dari maskapai Garuda ini lagi tidak bagus gitu. Ini masih dijual di harga murah juga di Rp330-an. Jadi hanya Rp33.000 untuk bisa memiliki saham Garuda ini. Ada lagi nggak? Nih, menarik banget nih teman-teman. Sido Muncul Tbk merupakan produsen dari farmasi obat-obatan yang sangat-sangat menarik menurut saya. Karena dalam waktu mungkin kurun waktu 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan tuh nggak mungkin bangkrut. Karena olahan dari produknya pun juga sangat variatif gitu ya. Contohnya yang sangat-sangat familiar di orang Indonesia, apa itu? Orang Indonesia kan terkenal selalu masuk angin gitu ya. Kehujanan dikit masuk angin, kemudian nggak makan seharian masuk angin, kerokan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nggak ya, karena masih milenial. Ini untuk ukuran yang seumuran saya nih, sering masuk angin, kerokan. Tolak angin Sido Muncul. Selama orang Indonesia masih masuk angin, pabrik Sido Muncul nggak akan bangkrut. Bisa menjadi pemilik dari Sido Muncul hanya butuh berapa? Rp790-an di harga saat ini gitu ya. Jadi Rp79.000 untuk 1 lot Sido Muncul. Ada lagi nih yang senang beli properti yang lain, misalnya apartemen Agung Podomoro Land, ini juga masih murah di era 150-an, di area 150-an atau Rp15.000 untuk per lotnya. Elnusa nih yang senang dengan sektor mining atau tambang. Elnusa atau Elsa berkodenya. Dia adalah anak dari perusahaan Pertamina. Dijual di harga Rp340. Rp34.000 per 1 lot Elsa. Oke. Pecinta Al sama Andin nggak nih? Suka nonton MNC TV nggak gitu ya? RCTI. Nah, yang seneng nih nonton MNC, RCTI, kemudian
GTV dan sebagainya. Pernah nggak terpikir teman-teman untuk membeli dari saham tersebut? MNC atau MNCN, Media Nusantara Citra ini dilepas di area Rp940 per lembar. Rp94.000 untuk per lotnya. Yang terakhir adalah sebentar lagi mau Lebaran, kita harus atau bukan kita biasanya budaya kita ini belanja-belanja baju gitu ya. Ramayana Department Store atau RALS, berkode RALS ya, juga melepas harga sahamnya per hari ini di area Rp900 per lembar. Mohon maaf, menarik Ibu. sekali. Kenapa? Untuk waktunya 8 menit lagi ya, Bu ya. Oke, saya sudah selesai. Oh, Jadi iya. 8 menitnya Ya, sisa ya untuk saya. Baik, itulah saham-saham yang masih sangat potensial untuk kita beli di harga yang sangat receh. Ini adalah contoh dari analisa teknikal, prinsipnya sama dengan hukum ekonomi yang kita kenal, beli di murah, jual di mahal. Terakhir adalah silahkan follow Instagram Pintraco Sekuritas di @pintracosekuritas. Dan yang terakhir ini adalah nomor WhatsApp saya, teman-teman bisa catat gitu ya. Untuk nanti bisa mengajukan pertanyaan seputar materi saya ini, apapun itu tentang saham yang mungkin belum sempat ditanyakan oleh teman-teman di hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada webinar kita kali ini, nanti kita sambung di sesi pertanyaan. Akhir kata, saya Kusuma mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, selamat siang. Terima kasih sekali, Bu. Mana teman, tadi nggak menarik lah, masa enggak gitu kan. Dimana dengan disebutkan tadi sama Ibu Kusuma bahwasanya saham atau sekuritas itu sudah terbukti halal, tidak ada hubungannya sama dengan gambling atau judi ya Bu ya gitu. Nah, mungkin 1 bulan bisa lah ya kita istirahat dulu dari Instagram, dari TikTok atau mungkin dari media sosial lainnya. 50.000 kita sisihin nih dari Bu Kusuma tadi kan menunjukkan bahwasannya Pakuan Jati TBK itu sahamnya dimulai dari Rp50.000. Rp50.000 siapa lagi sih yang nggak pengen punya mall gitu. Ya keren banget ini teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mbak Endah untuk pertanyaan. Kita ambil 3 pertanyaan dari room chat Zoom dan sudah dipilih. Yang pertama itu dari Oktoresa Tambunan, mahasiswa Universitas Mahakarya Asia cabang Batu Raja. Beliau ingin bertanya bagaimana cara investasi saham yang mulai dari 10.000. Ya, ini bisa ditanggapi untuk Ibu Kusuma dulu mungkin ya. 10.000 Ibu, bagaimana caranya berinvestasi saham? Langsung jawab? Ya, boleh langsung jawab aja Ibu ya. Oh iya, baik. Baik, untuk Ya, bagaimana cara investasi saham yang dimulai dari 10.000 gitu ya. Nanti silahkan isi link yang saya berikan. Nanti mungkin akan saya share ke panitia atau mungkin di kolom chat ini juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung isi melalui situ. Nah, nanti setelah itu, teman-teman setelah mengisi saldo, setelah RDN jadi ya, karena di situ kan ada proses untuk pembuatan RDN-nya. Jadi pertama mengisi link yang saya bagikan, tunggu setelah nanti teman-teman melampirkan fotokopi dan dokumen lainnya melalui attach tersebut, seperti itu. Kemudian teman-teman setorkan yang 10.000 melalui RDN tersebut. Setelah itu dalam waktu tunggu sekitar 1 minggu sampai 10 hari, teman-teman akan mendapatkan top up dana sebesar Rp50.000. Silakan gunakan untuk belanja saham senilai harga saham yang tertera di Bursa Efek, seperti itu. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, download aplikasi kami dulu untuk cara bisa membeli dan menjualnya. Syarat ketentuannya, kalau tadi belum saya sebutkan, ketika nanti teman-teman mengklik di registrasi link kami, silahkan pilih RDN-nya di step terakhir ya. Di step terakhir, itu silahkan teman-teman klik pemilihan RDN adalah RDN Bank Sinarmas. Bukan rekening pribadi, sekali lagi highlight-nya di sini,
kenapa saya sajikan di belakang? Karena saya takutnya teman-teman salah penangkapan. Rekening dilampirkan, rekening pribadi dilampirkan itu adalah bank bebas. Tapi ketika pemilihan RDN, teman-teman silakan pilih rekening Bank Sinarmas. Silakan bisa WhatsApp saya ketika nanti selesai akhir acara ini berakhir. Baik, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kembali untuk Bu Kusuma. Jawabannya saya rasa sudah sangat cukup ya Bu ya. Tinggal nanti share link, silakan diisi gitu. Langsung dapat top up senilai 50.000. Untuk teman-teman ini mungkin dijeda dulu atau mau dilanjutkan ya? Karena ada azan zuhur, mungkin lebih baik dijeda terlebih dahulu Bu ya. Untuk teman-teman kita jeda terlebih dahulu sampai azan selesai ya. Ya, baik teman-teman. Terima kasih telah menunggu jeda dari azan asar terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Nabil Putra Irwandi dari Mercu Buana, Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Ini satu akun, tapi pertanyaannya sangat banyak, Pak. Jadi ini khusus untuk Pak Irfan nih, kayaknya lebih cocok. Ya, dia bertanya untuk apakah investasi saham itu pasti menguntungkan, dan kapan sebaiknya mulai berinvestasi, kemudian bagaimana memilih saham yang bagus, kemudian saham harus sebagai pemula, sebagai investor saham harus mulai, itu bagaimana, terus dari mana untuk bisa mengetahui saham itu bagus atau tidak, dari sisi mana, atau ada cara, trik yang bisa digunakan untuk menilai saham itu bagus atau tidak. Banyak sekali ya Pak. Jadi menurut saya ini kita singkat aja Pak, bagaimana lebih baiknya kalau misalkan dijawab dengan pertanyaan bagaimana atau kapan mulai, serta kita dapat informasi dari mana, gitu aja Pak ya. Mungkin lebih disingkat tapi sudah menjawab semuanya. Saya coba mungkin singkat-singkat saya jawab ya Mas ya. Ya, siap. Pertama, apakah investasi di saham itu pasti menguntungkan? Tidak ada investasi yang pasti menguntungkan. Artinya, berbicara investasi itu kita
adalah bagaimana cara memanage risiko yang kita akan investasikan. Itu yang pertama. Nggak ada yang pasti, artinya kita harus ada ilmu dalamnya yang mendasari untuk bagaimana kita meraih keuntungan itu. Kalau berbicara pasti, dilalah kita juga salah cara membeli sahamnya, akhirnya jadi nggak untung. Kemudian, kapan sebaiknya memulai berinvestasi saham? Saat ini waktu yang tepat. Artinya sebenarnya semua waktu tepat, tapi 2021 ini saya ngelihatnya paling tepat ya. Harga saham pada saat ini pas posisi di bawah dan sebentar lagi akan mulai rebound, nah naik ke atas untuk jangka panjang ini sangat tepat sekali untuk mulai berinvestasi. Tadi Bu Kusuma sampaikan dengan 10.000 sudah bisa membuka rekening efek dan dapatnya 60.000 jadinya total di situ. Itu bisa untuk mulai belajar untuk berinvestasi. Nah nanti rutin untuk menabung saham, artinya berapa nih yang bisa disisihkan di depan ya. Kalau disisihkan di belakang kadang-kadang suka amblas untuk konsumsi. Disisihkan di depan mungkin 10%, mungkin 50.000 per bulan, atau di bawahnya barangkali 25.000 per bulan, ya itu tambahkan aja. Masukkan di rekening itu, kemudian dibelikan saham yang tadi itu pilihannya untuk kita menabung saham. Kemudian bagaimana cara memilih saham yang bagus? Banyak teori, banyak cara untuk memilih saham yang bagus. Kalau saya lebih senang fundamental perusahaan. Kalau fundamentalnya kuat, tadi saya sampaikan fundamentalnya kuat adalah salah satunya bisa dilihat perusahaan tersebut membagikan dividen. Kemudian banyak sih, ada bisa dilihat dari debt equity ratio umpamanya. Kalau di bawah 100 berarti perusahaan tersebut sehat. Nah itu bisa dijadikan acuan juga, termasuk cara-cara teori-teori yang Bu Kusuma tadi sampaikan, bisa dari PER-nya, bisa dari BBV dan sebagainya. Kemudian sebagai pemula kalau kita sebagai pemula investor harus dimulai ya sedini mungkin sih menurut saya untuk berinvestasi. Kemudian apa lagi nih? Cara mengetahui saham tersebut bagus atau tidak tadi sudah kita sampaikan. Tadi Bu Kusuma sampaikan tuh ada dengan PBV, dengan PER-nya bisa dilihat. Paling gampang ya saya ngelihat kemarin biasanya kalau dari sisi fundamental saya ngambil dari Yahoo Finance, kita lihat perusahaan tersebut rajin bagi dividen enggak. Kalau perusahaan tersebut lagi rajin bagi dividen ya berarti fundamentalnya bagus. Yang kedua, yang pasti bagus ya perusahaan-perusahaan yang masuk LQ45 yang tadi saya sampaikan. Cuman nggak semuanya mungkin terjangkau harganya. Cuman dari 45 saham itu pasti ada 1-2 yang mungkin bisa kita jangkau. Sritek waktu itu pernah masuk LQ45, artinya saham-saham sekaliber Sritek yang di bawah 50-an ribu pada saat itu pernah masuk ke LQ45, artinya LQ45 tidak konotasinya mahal sih. Tapi LQ45 konotasinya adalah liquid. Mungkin itu Mas Wisnu. Terima kasih Pak Irfan. Jawabannya saya rasa itu sudah sangat cukup ya Pak ya, karena di website BEI, bahkan di Instastory Instagramnya Bursa Efek Indonesia, saya juga masih sering mengikuti, itu banyak sekali yang di-share informasi-informasi mengenai worth it atau enggaknya saham-saham tertentu seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga ini udah dijawab juga sama Pak Irfan, yaitu worth it atau informasi dari mana didapat gitu Pak ya, berarti tadi udah disampaikan. Kemudian untuk sesi kedua, ini saya persilahkan untuk peserta apabila ada pertanyaan, baik kepada Ibu Kusuma maupun Bapak Irfan, bisa open mic dan juga open kamera untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, peserta, ada yang mau bertanya secara langsung? Silahkan di open mic dan juga open kameranya. Apabila ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan untuk membuka mic ya. Wah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti ini semuanya sudah paham dari Pak Irfan dan Bu Kusuma menyampaikannya dengan sangat bagus gitu ya Pak ya. Benar ya Bu ya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung, berarti cukup demikian pemaparan materi dari speaker kita atau narasumber. Terima kasih kepada Pak Irfan dan juga Ibu Kusuma yang menyampaikan materi dengan sangat baik dan sangat mudah dimengerti oleh kami. Nanti kita nantikan ya Pak ya, kalau untuk episode 2, bisa nanti kita join kembali dengan Pintra Kosekalitas dan juga BEI Cabang Yogyakarta. Untuk teman-teman yang masih join di grup, nanti informasinya kita join kembali atau diinformasikan kembali di grup yang sudah dibuat. Kemudian untuk link YouTube-nya, ini kan sudah direkam, jadi nanti kalau ada materi yang kurang jelas bisa dilihat melalui link YouTube Universitas Mahakarya. Baik, untuk teman-teman sekalian, demikian waktu dari saya. Apabila ada kesalahan atau mungkin kurang berkenan dari teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan waktu kepada Master of Ceremony, Mbak Endah. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Endah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Wisnu. Cara selanjutnya yaitu foto bersama. Foto bersama untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya semuanya. Kita akan ada sesi foto virtual untuk keperluan dokumentasi. Bisa dinyalakan ya kameranya. Teman-teman bisa menyalakan kameranya. Untuk tim IT untuk dipersiapkan. Baik, saya hitung ada 4 kali sesi foto. 1, 2, 3. Next, untuk sesi yang kedua, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Untuk sesi yang ketiga, bisa ganti gaya, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir, kita ganti gaya lagi nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah membuka kameranya. Terima kasih untuk Mas Wisnu Yulianto sudah memandu jalannya acara. Terima kasih untuk seluruh pemateri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat, serta terima kasih atas antusias peserta webinar siang ini. Link absen akan diberikan di kolom komentar. Mohon diisi secara benar untuk keperluan sertifikat, karena sertifikat akan kami kirimkan H+14 melalui email masing-masing peserta. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Endah, Mas Wisnu, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Agus, matur nuwun sangat Pak. Terima kasih sami-sami Pak Irfan dan Bu Kusuma. Pak Irfan. Bu Kusuma, matur nuwun sangat Bu. Mohon izin live semuanya, teman-teman. Mas Andi, Mbak Endah. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya, Mas Andi, terima kasih. Mohon izin live juga ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Bagikan ya teman-teman, silahkan diklik, langsung diklik saja bagi yang menghendaki reward 50.000. Baik, saya mohon izin live semuanya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak Bu. Terima kasih Pak Irfan.